Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan lil mu'minin wa khatama bi syahr siyam lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Tangerang TV, masyarakat kota Tangerang dan sekitarnya, setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, dan kita telah berhasil menyelesaikan puasa 1 bulan, dan itu semua kita lakukan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, berkaitan dengan tadarrus, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, tarawih, dan sholat malam termasuk iktikaf. Itu semua kita berhasil lakukan sebabkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit sekali kita menyelesaikan puasa 1 bulan penuh kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah bulan Syawal ini? Bagaimana seluruh ibadah kita termasuk puasa, sholat sunnah, tadarrus, sedekah, dan lain sebagainya? Apakah memang tetap kita continue dan istiqomah kita lakukan taqarrub ilallah dalam rangka peningkatan amaliah ibadah kita? Apa kita setelah melakukan puasa 1 bulan berbekas kepada kita untuk melakukan puasa Senin Kemis? Atau mungkin diikuti dengan puasa Syawal? Bagaimana dengan sunnah-sunnah kita? Itulah yang harus kita akan bicarakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ramadan adalah bulan training, bulan karantina. Dalam 1 bulan kita manusia, insan yang muttaqin, yang beriman, digembleng, dikarantina dalam 1 bulan dalam rangka peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil atau tidak gemblengan atau training kita 1 bulan dilihat di bulan Syawal. Ramadan kita rajin tadarrus. Syawal apakah kita meninggalkan kebiasaan baca Quran? Ramadan kita bergemar untuk memberikan sedekah, baik kepada fakir miskin maupun ketika kita hendak berangkat ke masjid dengan mempersiapkan uang dan mengajari kepada anak-anak kita untuk selalu bersedekah. Ramadan kita sering tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Di Syawal ini dan seterusnya, apakah hal itu tetap continue dan istiqomah kita lakukan? Ini merupakan manifestasi keberhasilan kita, apakah kita tetap istiqomah atau tidak. Karena dengan melakukan ibadah yang kontinu dan terus menerus, maka insya Allah itu balasannya surga. Sebagaimana dalam surat Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina amanu summa istaqamu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia mengakui bahwa Tuhannya itu summa istaqamu, kemudian dia istiqomah senantiasa, maka tatanazzalul malaikatu, akan turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau gelisah, wa absiru bil jannah, beri kabar bahwa dia akan memperoleh balasan surga, allati u'iddat lil muttaqin, dan akan dia siapkan untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu istiqomah dalam beribadah adalah sangat dipentingkan. Dalam hal ini, riwayat dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana peningkatan amalia ibadah seseorang ketika digembleng, dikarantina, penyempurnaan peningkatan keimanan yang luar biasa pengaruh ketika dia sudah digembleng. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, pada suatu ketika ada seorang orang kafir jahiliyah bertamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tetap menghormati tamu tersebut
bahkan tidak membeda-bedakan tamu ini sebagaimana layaknya tamu yang lain. Tamu ini dihormati, kemudian diberikanlah segelas susu yang murni yang perasan Rasulullah dari domba ataupun unta. Setelah diminum habis satu gelas, kemudian Rasulullah mengambilkan satu gelas lagi. Diminum lagi habis, sampai ketiga kalinya diminum habis, bahkan sampai 7 gelas Arab Jahiliyah meminumnya. Kemudian setelah itu Arab Jahiliyah pulang dan Rasulullah kemudian biasa kembali. Selang beberapa bulan Arab Jahiliyah ini masuk Islam, menjadi mu'allaf. Kemudian untuk peningkatan ibadah dia selalu belajar terus menerus, dan suatu ketika Arab Jahiliyah yang sudah masuk Islam ini bertemu atau bertamu lagi kepada Rasulullah SAW. Dan ketika duduk Rasulullah teringat bahwa saya harus memberikan susu yang murni kepada tamu ini. Kemudian disuguhkanlah satu gelas susu murni itu kepada mu'allaf tadi, diminumnya habis. Tapi ketika Rasulullah hendak mengambilkan susu yang berikutnya, Arab yang mu'allaf tadi melarang. Ya Rasulullah, cukup satu gelas saja. Rasulullah terkaget-kaget. Dulu waktu dia kafir bisa menghabiskan 7 gelas susu. Tapi setelah dia masuk Islam, dia hanya minum segelas saja. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya itu, lil mu'mini yashrabu ma'iya ahad walil kafirina sab'atu am'ain. Ketika dia menjadi orang mukmin, dia hanya minum satu gelas. Dulu waktu dia kafir minum 7 gelas. Artinya apa? Ketika dia itu zaman dulu ketika kafir, dia hanya mementingkan perutnya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia hanya mementingkan kecukupan pribadinya. Dia tidak memiliki hawa nafsunya. Oleh karena itu Ramadan adalah salah satu cara untuk menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu adalah caranya dengan diadakannya puasa. Puasa adalah salah satu metode untuk menahan hawa nafsu kita. Berhasil atau tidaknya puasa kita ini dilihat di bulan Syawal. Istiqomah tidak, maka akan ada orang terbagi ke dalam 3 kelompok ketika dia di bulan Syawal. Pertama akan dilihat kesolehan secara personil. Secara personil kita di bulan Ramadan bukan main peningkatan ibadah kita. Puasa rajin, sholat tarawih rajin, baca Quran berkali-kali hatam. Itu yang disebut personil kesolehan secara pribadi. Yang kedua, kesolehan secara sosial. Ramadan kita rajin bersedekah, fakir miskin, memberi makan ke orang lain. Setelah Ramadan, kalau dia tetap melakukan itu, istiqomah, maka dia termasuk orang yang berhasil. Di bulan Ramadan berarti training di bulan Ramadan berhasil. Yang ketiga, kesolehan secara lingkungan. Lingkungan dulu waktu Ramadan bukan main bersih. Setelah Ramadan tetap dia memperhatikan lingkungan, rumahnya diperhatikan. Itu juga termasuk salah satu keberhasilan bagi Ramadan. Oleh karena itu di bulan Syawal ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita terus menerus istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Kebaikan. Baik itu dalam berpuasa, kemudian peningkatan amalia ibadah yang sunnah, membaca Quran, mempelajari isinya. Kalau itu nyata betul dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang disebut dengan istiqomah dalam beribadah setelah pasca Ramadan. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan dalam acara Hidayah pada hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya untuk masyarakat Kota Tangerang. Marilah kita senantiasa beristiqomah. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu. Kita harus beriman, kemudian kita istiqomah. Jangan sampai tergoda apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.